Ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Salam Germas. Sehat, bugar, produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat semuanya. Balik lagi di Si Jamal PDKT. Siaran Jumat malam, podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Si Jamal PDKT kali ini bersama kami dari Puskesmas Sambong. Saya Aninda sebagai petugas promosi kesehatan sekaligus sebagai host pada podcast pada hari ini. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dokter cantik dari Puskesmas Sambong. Beliau adalah dokter umum di Puskesmas Sambong. Selain itu beliau adalah Ketua ID Kabupaten Blora dan Direktur dari Klinik Mitra 10 Cepu. Beliau adalah Dr. Dewi Ratnasari. Apa kabar dokter? Baik Mbak Ani. Iya. Dokter boleh disapa sobat sehat yang sedang menonton pada hari ini dok? Halo Sobat Sehat Si Jamal PDKT. Sehat selalu kan? Sehat. Baik, terima kasih dokter. Jadi tema Si Jamal PDKT hari ini tema yang sedang banyak dibicarakan ya dok. Sedang naik daun jadinya di masyarakat diperbincangkan, di sosial media juga diperbincangkan. Tema kali ini tentang mental health ya dok. Kesehatan mental. Nggak nampak itu ya? Jadi kesehatan mental ini sebenarnya apa sih dok? Gini Mbak Anin, kesehatan mental itu sederhananya yaitu tentang bagaimana seseorang itu berpikir, merasakan, dan bertindak dalam menghadapi hidupnya. Jadi sama dengan kesehatan fisik. Jadi tapi kalau kesehatan mental itu kamu kalau sering merasa cemas, sedih berkepanjangan, nah itu waktunya untuk mencari tahu aku ini sedang baik-baik saja atau enggak kayak gitu, gitu Mbak Anin. Iya, tapi itu bukan gila ya dok ya? Oh enggak, berbeda karena kalau dalam taraf gila itu kan sudah beda grade-nya. Jadi, tapi kenapa ya di masyarakat kita itu kalau ngomongin soal mental ya teman-teman, pasti dijudge-nya itu gila, ya gitu. Karena masyarakat dulu itu kurang akses informasi. Jadi apa yang berkembang di masyarakat yaitu yang akan diterima. Jadi perilaku langsung dikaitkan dengan gangguan mental yang spektrumnya luas. Padahal depresi, gangguan cemas, burnout itu semua termasuk gangguan mental yang umum dan yang bisa ditangani. Jadi sama kayak flu atau penyakit-penyakit lain misalnya hipertensi, kita nggak boleh ngecap orang karena orang itu sedang berjuang gitu. Gitu ya. Iya. Berarti kalau misalnya ada seseorang yang merasa dirinya tidak baik-baik saja, kapan sih itu waktu yang tepat untuk seseorang itu datang ke psikolog atau ke psikiater? Iya. Kalau misalnya gangguan cemas itu sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kita sudah tidak mau makan, sudah mengalami gangguan tidur, dan mungkin produktivitas kita menjadi menurun. Itu kita bisa langsung ke ke dokter ya, ke psikolog atau ke psikiatri. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan ya. Jadi misalnya gangguan itu belum menjurus ke arah situ pun belum parah, kita bisa juga kalau sudah mengalami gangguan yang merasa tidak enak bisa ke situ. Oh gitu ya. Jadi gini dok, kalau misalnya sekarang itu banyak orang yang saya misalnya saya masih merasa saya masih bisa ketawa-ketawa sama teman-teman ya. Saya masih bisa menikmati hidup, masih bisa healing jalan-jalan. Terus aku masih bisa jalan-jalan nih, aku masih bisa healing kayak gitu kan. Tapi kenapa aku harus ke psikiater? Kenapa aku harus ke psikolog? Itu gimana dok? Nah itu sebenarnya jebakan ya, karena high itu terjadi seperti high
depression fungsional. Jadi kita merasa baik-baik saja, tapi di dalam kita itu kosong, kopong gitu loh. Nah itu tidak boleh sampai menunggu sampai meledak. Jadi sampai menimbulkan masalah yang lebih parah lagi, lebih baik itu tadi kita segera mungkin perlu ke psikolog untuk berkonsultasi menyelesaikan masalah kita yang terjadi begitu Mbak. Iya. Supaya bisa kita tahu ya Bu, maksudnya kita tahu apa namanya batasnya gitu, batas ambang batasnya kita bisa tahu kita harus ke psikiater itu seperti apa. Ya itu tadi, kalau misalnya gangguan itu membuat kita mengalami gangguan-gangguan yang saya sebutkan tadi. Misalnya kita jadi makan juga yang harusnya yang biasanya itu enak aja, bukan diet ya. Jadi makan itu enak, terus jadi kita ndak nafsu makan kayak anak kecil kayak GTM gitu ya. Terus apa namanya? Terus kita menjadi susah tidur seperti insomnia ya. Insomnia bahkan yang mungkin berkepanjangan, terus dada mungkin berdebar-debar, tapi secara fisik ketika kita diperiksakan semua fisik kita baik gitu. Jadi kita perlu untuk melakukan itu. Cuma masalahnya bias di masyarakat ya. Jadi kadang-kadang pasien itu tidak merasa dan itu tidak nampak gitu. Termasuk cemas yang berlebihan ya Bu ya. Betul. Saya semalam ada pasien nih cerita ya. Boleh. Semalam saya ada pasien itu datang sudah 2 kali ke praktek saya bahkan. Itu pasien itu ada gangguan katanya ampak gitu. Ampak rasanya ndak enak, gitu iya sesak. Tapi dia juga membawa hasil MCU-nya. Jadi dilihat hasil EKG-nya dalam batas normal. Terus dilihat toraknya juga dia tidak ada masalah di jantung ataupun parunya. Tapi dia merasa ampak. Ketika saya periksa hipertensinya juga tidak ada, tensinya baik-baik saja, saturasi oksigennya juga 99%. Nah, dari situ terus saya gali kenapa, ternyata dia mengalami seperti workaholic gitu loh. Terus gitu, ya kalau malam itu dia juga scrolling HP ini sampai malam, dia jadi mengalami insomnianya. Ternyata dia mengalami mental health yang tidak disadarinya. Gitu. Ya. Padahal fisiknya dia baik-baik saja semuanya, ternyata mentalnya yang kena. Iya. Gitu. Kemudian ada juga dok nih yang takut ke psikiater karena ketahuan atau dicap yang gila tadi. Itu gimana dok? Gini, ya paham sih ya. Harus ya paham sekali itu. Tapi harus diingat ya, menjaga diri itu bukan suatu kelemahan ya. Menjaga diri itu justru bentuk suatu keberanian. Jadi sekarang layanan konseling kan juga sudah banyak ya. Sudah banyak ada layanan konseling online. Terus ada yang berbentuk private gitu. Kita juga nggak sendirian. Kita berhak untuk pulih dan bahagia secara keseluruhan, secara holistik gitu Mbak Ani. Gitu, iya. Jadi ini untuk yang tadi yang merasakan ya Bu ya, yang merasakan itu tadi seperti itu. Tapi kalau misalnya saya punya saudara ataupun teman yang mengalami gangguan mental, maksudnya secara tidak disadari dia sendiri, dia itu kena gangguan mental. Sedangkan mungkin di dalam dirinya dia nggak ngerti ya, maksudnya nggak ngerti, dia belum periksa ataupun apa. Tapi kita sebagai orang yang terdekatnya itu merasa kalau dia itu kayak mungkin beda perilakunya, sifatnya mungkin berbeda, sudah berubah seperti itu. Kita gimana untuk menanggapinya, Bu? Biasanya yang pertama-tama yang nampak itu yang kelihatan, tapi pasien kadang juga tidak merasa ya. Seperti pasien saya semalam ya, dia itu padahal suatu bentuk yang namanya cry for help ya. Dia menangis tapi minta tolong, ya cry for help. Ya, bentuk cry menangis, cry for help ya, menangis tapi minta pertolongan pertolongan ke sekitarnya tentunya ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan itu jangan buru-buru menasehati atau menghakimi. Masyarakat kan soalnya gitu ya. Kita tidak boleh langsung ya
mengejas gitu ya. Yang paling dibutuhkan orang yang sedang berjuang dengan mental health-nya itu yang pertama adalah didengarkan. Gitu ya, didengar. Cuma masalahnya yang mendengarkan itu dalam kondisi psikisnya juga baik-baik saja gitu. Kalau tentunya kalau kita psikis kita sebagai yang pendengar ya kita juga masalah dengan kelihatannya di luar happy, tapi kita di dalamnya juga pikirannya kemerungsung dan sebagainya juga tentu tidak menjadi. Jadi adu nasib ya Bu. Iya, betul sekali. Nasib, ya. Nah, tunjukkanlah empati kita ya, bukan simpati yang kosong gitu. Bukan simpati kosong. Artinya begini, kadang kita memberikan kata-kata ayo semangat gitu. Itu kadang juga bisa menjadi sesuatu yang tidak pas ya. Kalau pada saat kita mengucapkannya pada saat kondisi yang tidak pada tempatnya gitu loh. Misalnya saya itu tidak butuh disemangati. Aku ini masalahnya bukan di situ kan gitu ya. Jadi cukup bilanglah gitu. Aku mungkin perlu kita sentuhan touch ya. Kita mungkin kamu cerita, aku di sini ada untukmu. Mungkin gitu, mungkin ya. Sesimpel itu ya Bu. Iya. Jadi, emang di masyarakat kita kan lebih sering nasihatin ya Bu ya. Iya. Mungkin kamu sholatnya kurang, ibadahnya kurang. Iya Gitu betul. Ya. Seperti itu kan biasanya ya Bu ya. Kadang kan kita cuma pengen apa ya, orang yang seperti itu kan pengennya ngomong ya dan didengar. Gitu. Ada unek-unek yang menggupal banyak di hati dan pikirannya. Kadang-kadang juga dijudge, kamu harusnya begini, kamu nggak boleh begitu, kamu begini gitu. Kayak relate banget Bu sama saya juga. Gitu ya. Iya ya. Kemudian kalau di psikiater itu kan kita dapat obat ya. Iya. Pasti dapat obat ya. Nggak selalu juga ya, nggak selalu juga ya. Tergantung dalam taraf mana gangguan yang dialami pasien gitu ya. Mungkin kadang hanya perlu kalau tingkatannya nggak sampai parah, dia hanya butuh curhat. Kadang pasien saya pernah datang ya dengan keluhan yang pusing atau apa gitu. Ternyata ketika dia bisa curhat, bisa cerita, kadang bisa nangis ya. Itu pun udah plong ya Bu ya. Iya. Lah, gimana Bu? Perlu obat ya gitu. Enggak dong gitu ya. Jadi tergantung tingkatannya gitu ya. Kalau sudah di tingkatan yang sudah dapat obat itu tingkatan yang seperti apa Dok? Nanti akan dilihat mau tingkatannya, mau kan ketika kita mendapat stres ya. Stres itu bukan sakit loh. Stres itu ya, stres itu suatu apa ya? Dampak dari di luar tubuh kita yang mengenai kita. Jadi stresor ya. Stresor masuk dan akhirnya kita menjadi stres ya. Stres itu suatu bentuk perlawanan. Nah, ketika kita stres jangan sampai menjadi distress. Distress itu yang sakit. Ya. Gitu. Kan ada 5 tingkat kesedihan nih Mbak. Iya. Yang pertama itu nanti denial. Denial. Ketika kita mendapat masalah, itu kita akan terhadap apapun itu. Terhadap apapun itu kita akan mengalami denial. Denial itu merupakan suatu penolakan, penyangkalan ya. Terus yang kedua itu angering, marah. Ya, harusnya aku itu enggak seperti ini nih gitu. Meskipun apa ya, masalah yang kecil misalnya pada anak remaja putus cinta gitu ya. Putus cinta kan denial dulu. Harusnya aku tidak terjadi ini, pacarku selingkuh ini enggak terjadi nih gitu ya. Terus yang kedua marah. Aku kok mbok beginikan? Aku itu sudah kurang apa aku sama kamu kan gitu ya. Tidak terima. Yang ketiga itu yaitu dia suatu tawar menawar ya, tawar menawar beginning ya. Kalau kamu bisa nih, aku lebih kayak downgrade ya. Downgrade. Aku bisa sih menerima kamu, tapi aku jangan kamu tinggalkan kayak gitu ya. Nah, yang keempat ini depresi. Dia
ketika wis di downgrade, wis ditawar, tetap ditinggalkan. Nah, akhirnya depresi. Masalah misalnya itu contoh ya, depresi. Nah, depresi akhirnya kalau dia ini yang tingkat depresi ini yang butuh pengobatan. Pengobatannya mungkin hanya kalau stres akut paling 2 minggu itu bisa sembuh tanpa. Tapi kalau dia berkepanjangan lebih dari 2 minggu, mungkin perlu ya controlling gitu. Nah, yang kelima, yang tahap ikhlas yaitu penerimaan, menerima. Jadi depresi pun tidak serta-merta akan menjadi sakit kalau dia bisa melewati ini. Jadi bisa penerimaan ikhlas dan enjoy. Nah, bagaimana kita memutus rantai yang keempat ini biar bukan memutus, melanjutkan rantai keempat ini menjadi kelima gitu. Jangan di sini di 4 aja iya gitu. Kalau stuck di sini berkepanjangan nanti bisa lebih parah gitu. Akhirnya bisa yang lebih berbahaya, timbul halusinasi, timbul ilusi, dan itu susah untuk disembuhkan. Balik lagi ke stres tadi dong, yang ketiga tadi, yang stres itu berarti kalau stresornya hilang, berarti itu sudah rilis, berarti sudah sembuh ya, maksudnya dari stresnya itu. Kita bukan hilang ya, kita tidak bisa menghilangkan stresor. Oh iya. Karena stresor bisa datang dari mana aja tanpa kita undang ya. Biasanya kalau stresornya lebih kuat, misalnya satu stresor ini benar-benar yang mempengaruhi stresnya dia kayak gitu. Misalnya hilang pun bisa disebut pulih atau sudah gitu. Ya itu, dia bisa pulih, bisa kalau dalam sampai tahap kelima. Penerimaan. Ya. Jadi menerima, ya udahlah ini memang jalan hidupku real, aku harus melewatinya, dan ini mendapatkan pelajaran yang berharga dari semua yang kita alami. Terus ya mungkin lebih baik kayak gitu, penerimaan yang bagus, dan itu butuh be positive thinking ya. Iya dok, tadi kita ngomong-ngomong soal obat tadi ya, obat dari psikiater tadi. Apakah jika sudah mendapatkan obat dari psikiater itu berarti dia akan bergantung seumur hidupnya dengan obat? Oh, belum tentu. Karena tergantung itu tadi yang saya sampaikan, tarafnya ya, level mana dia mengalami masalah tersebut. Misalnya dia masalahnya ringan, tentunya ketika dia ketika dikasih obat biasanya di controlling ya. Tadi tarafnya misalnya 2 minggu nanti kontrol ya. Nah, ketika dia 2 minggu kontrol ternyata sudah membaik, tentunya akan diturunkan dosisnya gitu. Kalau dia hanya stres akut kan juga akan diturunkan, bahkan mungkin selanjutnya bisa lepas obat gitu. Tapi yang penting pasien jangan menghentikan sendiri obatnya itu gitu. Yang terjadi kan kadang-kadang merasa sudah baik-baik saja, merasa sudah ndak ndredeg, ndak sesek gitu, menghentikan. Nah, akhirnya kan kambuh lagi akut karena ada tahapannya. Berarti harus tetap dalam pengawasan dokter, nggih? Iya, lebih baik yang mengkontrol obatnya itu dokternya gitu, bukan pasiennya. Iya, baik dok, terakhir nih sebelum kita sudahi podcast kita hari ini ya. Ada nggak pesan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi berjuang, diam-diam berjuang melawan itu tadi mental health yang negatif itu? Untuk teman-teman yang sekarang lagi berjuang itu kamu itu tidak sendirian, kamu itu tidak aneh juga, tapi kamu itu lagi membuat dirimu lebih happy, lebih enjoy menjalani kehidupan ini. Jadi tetap berpositive thinking dan menjalani kehidupan ini dengan enjoy lah gitu Mbak. Iya, tanpa beban ya. Iya, betul sekali, tanpa beban. Oke. Ini sudah di pertanyaan terakhir sebenarnya, tapi saya masih penasaran dok. Ya, masih penasaran karena tadi yang disampaikan dokter kan
bahwa kita tadi penerimaan tadi ya. Iya. Kita gimana bisa penerimaan itu tetap bisa dijalani secepatnya gitu. Oh, gini Mbak, karakter ya, tergantung karakter kita. Jadi kalau misalnya karakter itu dibentuk dari habit juga. Ya. Maaf saya potong sebentar. Apakah olahraga kemudian pengalihan ke hal yang positif itu termasuk bisa bisa mengakibatkan penerimaan itu tadi? Bisa juga, cuma namanya nanti pengalian ya. Suatu saat kalau dia lagi enjoy, lagi sendirian, bukan lagi enjoy, lagi sendirian ya akan teringat lagi kan. Kalau pengalihan, yang namanya penerimaan, dia sudah melampaui tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi, yang keempat ya. Jadi dia sudah melampaui dari denial, sudah melampaui kemarahan, sudah melampaui tawar-menawar, sudah melampaui depresi. Itu kan tahapannya panjang ya. Jadi kalau sudah menerima ya dia sudah enjoy, sudah happy, sudah bisa menghadapi hidup. Jadi dia sudah tidak memikirkan yang kemarin-kemarin. Betul, iya. Ya kemarin tanpa tapi ya Bu. Tanpa tapi. Jadi dia sudah, iya inilah hidupku gitu. Yang kemarin tuh pelajaran buatku gitu. Dan itu memang yang harus aku alami. Kan lintasan orang berbeda-beda ya. Gitu. Dan lintasanku, iya itu proses hidupku untuk aku menjadi sekarang. Pasti ada pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan hidup kita. Itu. Bagaimana yang namanya penerimaan itu kita sudah melalui tahapan yang panjang tadi, yang 4 itu bukan ringan itu tadi. Tapi kalau dia bisa melampaui itu hebat. Sudah taraf hebat dia dan bisa gitu. Dia sudah bisa menguasai dirinya sendiri. Betul sekali, dan dia akan enjoy juga menghadapi hidup. Mental health-nya sudah lebih baik gitu loh. Kesehatan mentalnya. Ya, baik, terima kasih Dok ya Allah. Hari ini benar-benar obrolan kita hari ini tuh kayak benar-benar pelukan hangat buat yang lagi ngerasa sendiri. Saya kemudian teman-teman dari Sobat Sehat semuanya mungkin butuh ini semua. Jadi buat teman-teman dengerin ya. Ingat, mental health itu bukan soal gila. Ya, betul. Ya. Bukan soal gila atau enggak waras. Ini soal menjadi manusia yang utuh, yang kadang jatuh tapi selalu bisa bangkit. Ya. Dan itu ditentukan oleh juga kadang lingkungan juga Mbak, lingkungan yang kondusif ya. Jadi kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif itu di keluarga atau mungkin di lingkungan pekerjaan ya. Yang terutama kita sendiri tentunya. Iya. Baik, terima kasih. Ayo Mbak Anin kayaknya. Iya, tetap semangat ini. Baik Sobat Sehat semuanya, sampai jumpa di episode Si Jamal PDKT berikutnya. Jangan lupa jaga diri, dan kalau butuh bantuan gak usah malu buat cari pertolongan. Salam sehat jiwa. Dadah. Dadah, sehat selalu.